Jadi dengan adanya Marcel, menurut gua tidak akan ditutup sama Big Hero, tapi ditutup sama EVOS. Oke. Karena kalau dilepas Diambil lagi, ya, diambil ya. berarti menurut gua nggak baca dari 3-1 game, gitu. game 1 dan game 2. Oh mirip ya. Mirip game 2, oke. Temponya mirip. Karena posisinya kan di sana. Oke. Ben Marcel. Untuk EVOS. Kalau Ben Marcel Udah. ah kan Ben Marcel. Wah. 2 sama. Yeay. Belum. Oh, belum. Nah, nyanyiin juga loh. Anis. Baru Ben Marcel sama Fanny-nya ya. Targeting yang Baxia. benar-benar individual target ya dari EVOS. Wah, Ya, ini- karena mereka harus bisa panjangin lagi sih. Terutama untuk game yang keempat kali ini narik ke match point lagi nanti buat game yang kelima. Buat Terlebih lagi kayaknya dari Bigeton by Vitality udah mulai nggak boleh deh adanya Albert pakai Guinevere-nya lagi. Oh ya, dan bahkan kali ini masih bisa 50-50 antara Baxia atau Freya. Sekalipun itu akan Freya yang dilepas. Masih ada Shushin juga. Iya, Aduh, Zuxinnya iya, di Zuxin ban, juga lagi. Baxianya bisa dilempar, Be. Bisa. Jadi akan ada barter. Ada trade-nya Dia mending juga ambil ya. Zuxin nggak sih? Jangan di ban. Ban gak sih? Oh, di ban. Ah, Pasti Ambil apa? dilepas. Ambil apa? Nah, kiri akan disuruh kasih, sisanya akan diambil sama EVOS. Harley lagi? Apa? Ambil apa? Harley kiri kanan enak dong. Iya, ada Baxia kan. Bisa langsung play offensif di early game. Baxia paku. Iya. Pakito. Nah, Boleh Pakito dulu sih, karena kalau kita ambil dari referensinya tadi udah sempat lihat banyak game Pakito ya. Dan itu selalu dimenangkan juga laning jauhnya. Mungkin kalau kita ngomongin soal game 2 doang nih. Yang dimana Pakitonya tergantikan sama Uranus. Oke. Dan bahkan dari Among a kondisi dari myriad of kiri. stars, Freya. the Valkyrie's Oke. voyage Kanan mau main apa begins. di sini? Karena flex pick akan di tangan dari Bigetron by Vitality. Masih bisa di tangan dari Eman. Wah, ada Baxia Paku, Baxia paku lucu. ada Cloud. Kenapa gue bilang Baxia paku lucu? Karena dia nggak butuh early glowing one ataupun anti regen udah dari ada Baxianya. Ya udah natural ya. Ya udah natural, Natural. tapi pastikan main rotasinya ini untuk ngambil pick off. Hey, aku ingin berbicara di sini. Hah? Ya, ada apa? Aku sebagai fans nomor 1 Albob, aku tidak setuju Albob yang Fasen sejago itu main Baxia. Kenapa sih kalian sebut Baxia terus? setujunya apa? Kenapa? Setujunya apa? Di sini bukan tentang Albob soalnya. Terus apa? Kenapa kalian tuh Baxia terus? Ini Baxia bisa menutup anti regen dari awal. But Tapi the mereka Shabbat memilih Kecil Halea. Karena aku lebih seneng lihat Albob pakai Fredrin dibanding Baxia. Iya, Fredrinnya suruh turun Iya. tuh dari atas. Iya, iya Fredrin di band kan. Bisa Maksudnya ngedes-ngedes di antara kan, dua iya. jungle tank itu gue lebih setuju Fredrin gitu. Ya. Tapi emang Baxia emang sekuat itu ya? Kalian tuh sebut Baxia terus dari tadi sob. Sesimpel kayak kita ngomong data sih, Bung Baik, Cornet ya. boleh, Karena boleh. kalau dari regular season, EVOS ini tim yang top 2 bahkan. Nomor 1 nih, ngomongin Top Lord, two, oke. ngomongin Lord Yes. untuk kontes rate-nya. Iya. Mereka nomor 1. Nomor 1. Iya, jadi ya wajar aja kalau misalkan hero-hero yang gampang buat megangin Lord tuh pasti bakal lebih dipilih. 2 siapa? Onyx. Enggak, Onyx malah kayaknya lumayan ada di tengah-tengah. Oh. Kalau nggak salah BTR. Ya, oke. Ya. Nah itu ya. Karena saya penasaran, saya kan ini soalnya. Penonton awal. Awan, di atas dong langit. Awan pakai N. Wah, Ah. tapi Harley yang kayak tadi Danin bilang ya, soal pick nyaman buat Nile berarti ya? Iya. Ya, masih ya. Masih. Masih dengan Harley-nya dari Nile. Tapi kayaknya aku ngerasa ya ini Freya-nya bakal ada di Eman sih harusnya. Tapi Be, kalau di Masih, walaupun masih flex ya? Iya, walaupun Freya di memang M. masih flex. Freya di Eman, tapi kalau pick 3 mereka nggak ngambil mid lane juga bahaya banget nih. Ya. Ini juga kan kebetulan udah dari Baxia. Ya udah sempat kita mention juga kalau ngomongin Lord Dance, EVOS ini lagi dapetin spotlight banget nih untuk season ini. Ya, after Lord Dance-nya balik lagi keyakinan masing-masing. Dikasih lagi berarti pilih ya. Jadi Dikasih. dua kali lo Bigetron bisa dikasih pilih. First pick mau apa? Baxia, Freya, Paku, Harley. Ambil Freya. Kanan ambil Paku, Kalea. Kiri dikasih lagi jungle-nya. Lo mau jungle Baxia atau jungle Harley? Kalau jungle Baxia berarti kanan Kari itu. Iya. Ya. Nah, ini Kari Kalea. bisa di-ban juga di sini kalau emang nanti Freya-nya bakal dilariin ke EXP. Mending di ban Karinya. Ya, paling aman ya, paling aman. Karena kalau misalnya di sini nggak di ban Kari atau nggak di ban 5 nggak ban Kari, bisa jadi if-nya udah ditutup. Kalau aku mikir udah dengan adanya Baxia, terus juga ada Kalea ya. Oh, ini Ben Valir juga bagus banget, like. Ban Valir if, ambil Kari kanan. Gitu. Ambil Kari kanan atau opsi dia kanan, karena opsi dia juga bisa nge-stop Freya loh. Oke, menarik. Opsi dia. Opsi dia Boleh sih. dengan Hand of Bond. Ya, Buat frontline ke juga kuat Harley kan? juga, iya boleh Ya. sih. Ke Freya biar nggak bisa tantrum ya kan. Diikat Iya. langsung. Wah, Wah, Freya sih Boleh beneran sih. nggak bisa tantrum sih itu. Boleh sih, iya sih. Iya. Menarik sih pas lo opsi dia gue langsung kayak kalau iya juga tuh. kalau kena Raising for Hari too long. Apa Nana? kalau kena. Kalau kena. Oh, Kalau kena. Kalau kena. Oh, sorry. Oke. Bukan kalau Nana. Gue kira kalau Nana kata gue. Nah, Karinya udah tutup kan.
Pasti ditutup. Gak ada Jadi ya. Kalea Gord ini. Karena karinya ini akan bisa di pick kanan. Berarti kira-kira Freya-nya adalah Freya Gold Lane. Kayak God lane ya. Chance-nya besar 70. Tapi apa dari EVOS nih butuh lagi nggak sih sebetulnya nih hero yang bisa jalanin laning selain Loop? Cloud bisa jadi pilihan. Wah itu Survive nggak di lane? survive gak? Iya. Iya. Karena Soalnya lawannya ada adalah Freya juga ya. Tapi Dan ada Freya Gatot kan Kaca juga. Masih flex nggak sih? Bisa di XP juga. XP Nah. pakai Vengeance. Tapi balik lagi sih dengan adanya Freya yang fleksibel gini malah lebih bikin overthinking Erlan juga sih. Karena kalau misalkan bawa Cloud itu kan lumayan weak lane ya. Yes. Dan Freya-nya gampang banget buat ngekat lane jadi bakal berbahaya banget untuk dijalankan gamenya. Nah ini dia. Harit. Harit masih ada fleksibel untuk Waduh. Freya-nya. Masih ada kemungkinan. Kiri, kari. Moskov nggak sih, Ben? Ya lebih masuk Moskov. akal Moskov soalnya. Moskov, Ben. Moskov atau Obsidia lah untuk late game yang lebih superior. My magic will redefine Oh, Gord dulu the karena ada world. Kalea. Gua Kalea Gord kan. Iya. Atau ketika emang opsinya dari Gord udah nggak ada, ini EVOS mau bawain lagi nggak sih? Possible nggak sih kalau misalkan bawain Kimi? Kimi lagi, Kimi Baxia? Kimi lagi bisa, langsung Sky Pierce juga boleh. Jadi Marksman atau Gold Lane-nya bakal bermain yang lebih stabil di Trinity mungkin buat late game. Our cosmic blaze will Cloud never dulu. be Cloud dulu. extinguished. Berarti emang last pick-nya disimpan ya. Just in case kiri akan pakai if. Ya, Cloud-nya udah diamanin. langsung ada jawabannya jadi ya. Yes, itu diamanin. Karena if juga masih possible di sini, masih ada Parsia juga untuk burst. Ya, apalagi ini ngomongin Baxia ya. Ya. Ini butuh banget real world manipulation. Jadi dia ngamanin ke Cloud-nya terlebih dahulu. Karena tipis banget buat mainin manapun. Dan ngomongin hero Purify, mereka udah tutup Harit, mereka ambil Cloud-nya. Eman Purify dengan hero-hero macam Brody bisa. Eman bisa pakai Moskov juga kalau mau main Purify. Bentar. Ini kalau misalkan nanti ternyata tiba-tiba last pick-nya Faramis, ini lebih lucu sih. Karena ini udah game penentuan buat EVOS. Dan kita tahu ini last pick-nya juga arah mid laner. Cetian dulu dan Moskov. Ya itu dia fleksibel untuk Freya. Faramis kah? Piuramis? Juramis. Ya ini juga lumayan bisa dimainkan walaupun ini Cetiannya lumayan annoying sih jujur ya. Berarti mereka Ini good pick banget buat BTR-nya karena kalau misalkan ada Faramis, Cetiannya bakal superior banget dengan adanya Fury of the Phoenix. tapi B, kaliannya butuh teman sih B. Kimi ternyata. Kaliannya butuh teman B. Kalau Hypers. kaliannya nggak ada teman nih, Faramis itu kan sulit banget B. Sulit. Terus kalau mau mainin sama Paku, laning jauhnya berarti ngasih ke Cloud, head to head sama Moskov. Menarik. Udah semangat EVOS fans. Traffic, corner. Grafik apapun yang menang BTR, EVOS tetap aja Grafik gue megang EVOS. Oke, Danin, Bigetron. Profesor. Wah jujur ini EVOS punya damage gara-gara gini, EVOS. Gua Evo sih. Oke. Tapi ini dia, MPL makin malam, makin rame so Velodrome. Mana tepuk tangannya? Yeay, au. Kukur yuk. Cikicu. Lung, Lim, standby ya. Mungkin kita akan ada game kelima. Itu yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan buat kalian semua yang di rumah, di kolom komentar ramaikan. Langsung ke EVOS Roar atau BTR Win di kolom komentar. So para caster tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Berangkat lagi. Lanjut kita Lim. Game keempat. Kondisi 2-1. Bigetron masih unggul, masih di match point ya. Tapi EVOS mulai mendapatkan ritmenya. Sementara itu ya Harley tetap ya masih ya. Gue rasa memang EVOS setiap kali latihan ya udah ngelepasin Harley loh. Harley lepas saya udah. Iya, makanya tadi dia nggak takut sama sekali ya. Tapi Freya, yang gue nggak expect di playoff bakal lepas, ternyata ada. Dan sekarang memang transisinya lebih ke arah experience ya, daripada ke arah gold lane. Yep. Oke, agresif tadi. Nile. Cepat kabur. Ya, masih cukup aman sebetulnya. Tapi untuk early kayaknya nggak bakal tinggi ya, temponya nggak bakal buru-buru. Apalagi ngelihat dari mid plus roamernya EVOS ini sinerginya kurang oke di awal karena DPS sama pick off ya. Betul. Nanti Sky Piercer udah jadi atau damage itemnya lain udah jadi baru enak. Cuman nanti kombinasi antara Baxia dengan Kalea ataupun ujung-ujungnya ke Kimi juga bakal bisa berjalan juga Lim ya. Bisa. Ditabrak dulu kan, kecelakaan tuh. Ditabrak Baxia, dilompatin, banting atau gimana. Easy kill. Cuma pas ada item ya. Pas ada item. Ya. Dan itu dia rotasi singkat dari Nile. Balik lagi itu ekspektasi ya. Ya. Karena ya kalau ngomongin target siapa coba yang mau dibanting? Ada Cetian yang dia tinggal berdiri di sebelah Eman. Kalea lagi lompat itu akan pental. Yap. Tapi Albert, itu dia ada satu tabrakan dan
kombinasi konsepnya sudah terlihat dan siapa yang akan menjadi korbannya. Konsep berjalan di awal tapi barusan Shogun pun hadir dalam pertemuan tersebut tapi langsung kabur. Coba untuk membantu. Konsep yang kita bicarakan terjadi, Lim. Ya. Dia coba nutupin damage-nya dari Shogun. Yep. Tapi lihat di Turtle. Oke, dan Luke kebadannya di area terdepan. Deadly Magic, bongkar trik bakat! Hampir saja. Fury of the Phoenix barusan. Tapi the Spear of Destruction nyasar. Wow. Bentar. Eman Dapat dua. Dapetin dua. Oke, Lord Turtle memang untuk EVOS. Tapi dengan 2 kill, ini ekonomi dari Eman pribadi bakal enak banget nih. Plus tadi, Shogun itu ikut Turtle di level 3 loh. Makanya kita nggak ngelihat lompatannya kan dari Valkyrie ya. Sekarang temponya akan kembali diturunkan lagi. Mereka akan farming dulu, mereka akan santai dulu. Wah, Eman double kill. Ini Golden yang rajin banget join team fight loh. Dari game sebelumnya ketika dia pakai Cloud, dia ada terus di Turtle Frame. Ada terus. Ada terus. Hashtag selalu ada. Follow up, dia Betul. selalu join. Hashtagnya Mayaman Mas selalu join. Cuman dari segi item ya, kita ngeliat tuh perbedaan nih. Dimana Shogun yang langsung ke arah exit item. Sementara Luke penetrasi. Seperti biasa, Hunter Strike pas itemnya Luke. Template item jadinya. Tapi ya, impactful. Oke. Jauh ini masih sama. Dan 13 aja perbedaan. Siambil sama Iwan. Oke, 13. Gue sempat berpikir Gimme-nya bakal Sky Pierce di item pertama. Yep. Ternyata enggak. Udah ada 2 match point. Langsung ke arah Bloodlust berarti. Mau main cepat deh. Ya, dia damage pasti loh. Dia Yep, nggak mau ngandelin efek lethality. Betul. Baru mungkin nanti setelahnya, Lim. Bisa jadi item kedua ya. Yep. Karena defensive item kan diperlukan nih. Yep. Ketika lawan Nanael. Adanya ancaman Deadly Magic dengan ada Nah, Blood ini. Wings lumayan. Albert cari formasi, tabrak, tidak strike, banting, gebuk. Rotasinya cepet banget ya. Yep. Dan Turtle selanjutnya kayaknya bakal ada kontes. Karena terlihat lebih siap juga Begetron. Dia udah mengirim Eman ke arah top lane untuk ngisi laning aja. Dan Luke bisa jadi join. Karena ini akan cepet banget sampainya. Langsung di setup, gak pakai lama. Yep. Sementara itu ada Finn yang menjadi orang terdepan. Heki! Siapa yang akan dibanting? Pola defense-nya. Bahkan Fury of the Phoenix tadi dalam dikuangkan Erlan dan Blazing dalam dikuangkan pula. Turtle berhasil langsung diapakan oleh Albert. Sementara sekarang coba lihat depan berbeda. Mau pergi ke arah Pana. Moreno down. Tapi double kill pun langsung didapatkan pula. Dengan kehadiran Shogun tadi. Yang mengacak-ngacak lini yang lain. Oke, kabur. Itu dia. Dengan rodanya. Yap. Tapi sekarang Luke sendirian. Luke mau ngeladenin apa mau kabur nih. Karena di bagian belakang Shogun tantrum loh. Masih aman tapi selamat keduanya. Albertnya selamat, Luke-nya selamat. Tapi jangan salah, tadi top lane ada space yang bagus banget. Yap. Eman full plating. Full. Dia dapetin di bagian atas tadi. Coba perbedaannya sekarang udah ada di angka 800-an, Lim. Iya. Ini 900 bahkan. Dari networknya antara Eman sama Erlan ya. Iya, sesama gold lane ya. Yap, sesama gold lane. Dari sesama gold lane ini networknya hampir berbeda 800 sampai 900. Jadi itu Buset. berasa banget. Oke, kembali terjadi tabrakan tadi tersebut. Spear of Destruction. Spear of Wih. Visari, semuanya dikeluarkan. Albert sendirian kinya. Akankah mau lompat? Tapi apa terbuat? Dian! Berhasil dikocek. Tapi tidak. Terlalu bisa keluar untuk menjauh dan terkena, Lim. Dimakan loh, itu Albert yang paling keras berarti. Berarti ya hati-hati, Evos harus sadar kalau yang Yap. paling keras aja bisa dimakan. Dan kembali Eman ada di situ, Lim. Ya, SOD tadi yang menjadi sinyal gasnya. Oke, tapi jangan lupa carry-nya banyak ya dari Bigetron. Shogun termasuk damage dealer, Nanael, Eman, bahkan Moreno. Oke, sebuah pancingan Luka. Maju lagi dan sekarang ada Deadly Magic di dalam tubuhnya. Cukup ya, cukup damage-nya. Waduh, point kill. Lim, Ya, kelihatan karena ya damage dealer pasti tipis. Apalagi ya Retri Nanael kan Flame Retribution ya, ada damage yang akan kecuri. enggak tadi di penglihatan gue, yang salah apa gimana? Kalau dia terus aja ke arah innernya, selamat gak sih? Mungkin dia mau coba untuk outplay dengan Mau adanya coba. turret. Oke. Ada damage turret yang ya dengan chance no strike. Oke. 2 kali. Gak dapet ya? Gak dapet. Masih, Yap. masih diambil Albert. Turtle kembali di setup. Tapi 5 member udah ready dari keduanya.
berarti akan ada kontes. Let's see kontes seperti apa. Yap, dan berhasil tadi menabrak ke arah satu player Shogun di dalam rumputan. Apa terlakukan Tian? Begitu baik tadi pergerakan dimiliki oleh Pin. Bakal untuk sekarang coba lihat Shogun dengan body tantrumnya. Namun di bagian belakang ada beberapa player tadi mencoba untuk bisa bertahan dari bos. Dan Luke diusir di mid. Wow, di zoning balik ya. Di game sebelumnya Shogun kena zoning oleh Luke. Sekarang dibalikin Freya. Lagi-lagi, inilah alasan kenapa Freya sering di-ban. Sekali udah megang satu, Golden Staff War Axe. Dia nggak pakai corrosion, karena yang pakai corrosion biasanya di golden. Ini bagus pisan loh. Shogun mode tantrum, dorong habis-habisan. Itu dia. Belum lagi nih, Eman nih dari tadi nih. Emannya satu, tapi ada di mana-mana. Ya, selalu join. Emannya satu doang, tapi ada di mana-mana. Dia bisa kasih damage terus ya. Membelah diri kali dia barusan. Dan pressure-nya tetap ada loh. Ada terus. Bukan berarti dia yang join-join doang ya, ngelepas Iya. landing jauh. Betul. Landing jauhnya dikontrol. Yap, coba lihat sekarang. Dari networknya, udah 5.000 sendirian. Itu dikit lagi Trinity. Ya, Swift Trinity yang cepat banget. Karena hitungan rata-ratanya di 8 sampai ke menit 9 itu udah cepet banget. Dari Kalau tadi, menit 9-10 itu udah normal. dari Di atas tadi juga 10 lama. triggernya nggak ada. Itu dia, makanya bakal cepet banget harusnya. Item kedua udah jadi juga untuk Erlan. Jadi damage blazing duetnya nih perlu diperhitungkan juga. Udah jadi DHS ya. Dan konsep pick off yang ingin dijalankan EVOS nggak berjalan nih. Yap. Semenjak dari PU-nya nggak ke Skyfisher, gue udah sadar kalau oh EVOS bukan mau pick off nih. Dia bakal pakai kaliannya nanti untuk menangin jumlah aja. Untuk Oke. teamfight sebenarnya. Sementara sekarang balik lagi. Eman menjaga landing jauh yang mereka milikin. Ya. Tapi dari bos, Erlannya coba dikasih makan terus-terusan. Lihat, players gold by Todak. 3 teratasnya ada di Bigetron. Yap. Bahkan di peringkat 4-nya cuma ada Erlan. Disusul Moreno lagi. Moreno lagi. Iya, goldnya terasa banget. Maestro lagi. Ini harus diturunin dulu nih temponya. EVOS nggak boleh nih termakan dengan ritme yang diinginkan sama teman-teman Bigetron. Oke. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka lagi dalam momentum yang sangat-sangat baik. Ya. Mereka tinggal pertahankan, mereka tinggal tingkatkan sedikit demi sedikit tanpa adanya kesalahan. Dan Lord sudah ada di depan mata, kita lihat setupnya seperti apa. Karena Eman berpindah sekarang di bawah. EVOS, mereka masih bisa kontes sih. Perbedaan gol 3000. Masih. Ini masih fightable banget. Spell ready semua. Ya, Retribution mungkin level dari Niall dan Albert berbeda, tapi hanya beda satu kok. Yang dimana memang damage-nya nggak terlalu jauh. Tapi landing jauh nih. Apakah memang Luke akan unggul berhadapan dengan Eman? Apalagi ngomongin soal Eman, Trinity udah jadi. Damage-nya udah sakit banget ini. Oke. Kembali. Ada damage yang udah mulai dihantarkan menuju ke arah Lord. Pakito masih jauh. Eman sudah bergabung, Lin. Tapi nggak mau setup duluan ya. Ya. Begitu sadar nih kalau EVOS kan jungle tank, dia yang setup duluan. Karena kalau yang setup Bigetron bonyok duluan, pasti Niall udah darahnya udah banyak kurang. Kecuali Eman kayak ambil gini. Eman ambil peran. Eman bisa pegang karena Trinity udah jadi. Iya, Trinity itu udah jadi. Oke, Albert, mencoba untuk bisa menabrak kah? Enggak. Mundur lagi tapi malah ketemu Shogun Tantrum. Hati-hati ya. Ingat yang tadi gue bilang strikernya banyak. Carry-nya punya 4 bahkan termasuk Moreno. Yap. Dan Lord bisa dipegang. Dan reset kapan aja oleh Bigetron. Oke, Bigetron Vitality. Mereka menguasai. Mereka siap untuk bisa mendapatkan Karalot tersebut. Shogun dia siap untuk bisa menghujam dengan body trans yang dimiliki. Ada Fury of the Feeding udah langsung dikuatkan. Siapa yang akan mendapat keuntungan karena sekarang Shogun mulai semakin dengan sangat cepat. Kijang lejam. Lord masih berdiri tegak. Ada Moreno yang masih standby guna untuk bisa melindungi. Tapi Lord. No! Menuju ke Retribution yang pitnya down. PU-nya langsung lejam seketika. Erlan berusaha mengamankan dirinya. Eban selamat. Eban selamat. Eban. Lagi-lagi Eman. Bukan hanya join. Dia yang kontrol dari tempo Lordnya. Sampai sekarang Retribution yang sangat on point dari Niall. Perbedaan level menjadi penyebab utama. Namun hasil akhir tetaplah Lord untuk Bigetron. Korban dari Shogun gak ada masalah. Pertukarannya sangat-sangat diuntungkan bagi teman-teman Bigetron. Oke. Eban kembali menunjukkan permainan begitu baik. Tipis banget, Lim. Wah, Dan kembali hadir, kembali aktif. Selalu ada follow up. selalu ada. Untuk eksekusi di akhir pun ada. Oke. Dia sekarang punya PON.
Yap, udah sampai di item keempat. Makin asal-asalan lagi masuknya Lim sekarang. Menuju item kelima ya. Ya. Walaupun hati-hati nih, ada damage magical juga yang perlu diwaspadai. Tapi Lordnya bisa di-clear loh. Masih aman. Masih ada Holy Defense juga. Walaupun sebentar lagi hilang, tapi tetap aja. Bigitron sadar kalau belum bisa nih. Belum bisa untuk langsung dikontes. Dari replay, kita lihat ya. Gimana memang tadi Eman. Setupnya dibuka oleh Shogun. Shogun nge-zoning. Dan gue rasa Shogun tahu, oke, gue siap mati, gue siap tumbang. Yang penting menangin team fight-nya. Key-nya pick off dan gagal. Finn sengaja maju juga ke depan. Dia akan coba untuk pegang. Nah itu tahun dari Finn. Yang bikin Albert gak bisa retry. Masih ready retry-nya Albert. Efek tahunnya tadi. SOD-nya pas. Dan ya udah diberesin semua sama Eman. Belum lagi darah sekaratnya itu loh. Bikin dia masih selamat. Yap, Erlan tadi udah berusaha dengan satu purify-nya. Jadi Spirit Misery juga tadi gak ngeganggu banget. Udah coba. Ya nggak bisa. Emannya jauh lebih unggul tadi. Perbedaan item, perbedaan level itu ngaruh tadi kan. Yap. Makanya setupnya semua tadi diunggulin sama Bigitron. Sekarang hampir 6.000 gold. Angka yang sudah mulai masuk radar bahaya. Yap. Karena iya sebelumnya 3.000 masih fightable, sekarang masih bisa di fight. Cuma resiko untuk gagalnya itu jadi lebih tinggi aja. Jadi naik. Oke. Dan damage dealnya Moreno 36.000. Jauh banget. Jauh banget daripada Pasti begitu sih. Spam dari Fury of the Phoenix. Yap. Kena 3 aja, apalagi 3-nya nempel. Berarti damage-nya bakal sakit banget. Belum lagi dengan zoningnya Shogun. Shogun tinggal target aja ke siapa. Bisa ke Erlan, bisa ke Piu, bisa ke Lucky juga. Mungkin Lucky agak susah sih, karena target mereka sama kan. Ngincar ke arah belakang. Dan hati-hati. Dari tadi gue belum ngeliat pick off atau iya tsunami slam yang bagus deh. Yap. Dari Ki itu masih belum kelihatan nih. Baru sekali doang tadi yang di awal. Iya, Habis maksudnya itu nggak ada setelah momen turtle selesai. Iya. Belum kelihatan. Nah, sekarang Eman udah nggak kebendung lagi nih. Tapi susah sih ketika ada yang dibanting di tsunami slam. Fit langsung lompat juga. Iya, bakal ngikut ke situ. Iya, dia akan nge-counter langsung pegang daerah ini punya saya. Dengan Avatar of Guardian. 5 player EVOS bermain dengan titik yang sangat dekat, Lim. Gak jauh-jauh lagi nih sekarang semuanya. Dan Eman si preman benar-benar menguasai area dari Lord. Santai sendirian. Yap. Albert ready sebenarnya. Beda satu level. Ya udah nggak masalah lah, ini udah benar-benar feel retribution siapa yang lebih unggul. Yap. Landing jauhnya juga lumayan aman buat teman-teman dari Bigitron. Oke. Look nggak boleh sembarangan show sih. Kalau looknya show di momen yang nggak pas, Lordnya ini kepegang. Dan akan dipercepat. Yap. Akan dipercepat pula dan Shogun sekarang berubah. Siap dengan body tantrum, ya apa yang terjadi? Karena untuk sekarang dengan Shogun yang mengubah langsung dengan ada Penjel dalam tubuhnya siap untuk bisa menghujam siapa berada di depan tanpa adanya serangan balasan begitu masif. Yap, zoning yang sangat-sangat baik. Lord untuk Bigitron. Ya EVOS tapi nggak ada korban sama sekali, itu kabar baiknya. Ya. Tapi untuk defensif ada Piu. Kimi dengan iya hitungannya basic attack juga, dia unlimited damage. Clear wave sebenarnya bukan jadi masalah yang bahaya asal bisa dilindungi dari Nile. Karena ancamannya ini Nile. Piu kena deadly magic. Itu langsung pasti hilang setengah. Item Nile lagi unggul. Dari Piu-nya juga nggak ada item defensif selain Blood Wings. Mungkin kalau Winter oke lah aman. Tapi itu pun akan sama. Akan cuma nge-delay aja. Ngebeli waktu aja. Dan sekarang 3 lane push nih yang akan diusahakan oleh teman-teman Bigitron. Atau dia pakai 2 lane dulu, satunya di hold. Yap, itu dia. Ada satu tadi Magic Sentry yang udah langsung dikeluarkan. Sakit banget damage dari Eman. Coba lepas ke dalam tubuh Albert. Albert harus merasakan damage begitu masif. Dan di bagian belakang hampir saja Pakito harus merasakan akibatnya. Namun di bagian tengah ada Lord yang sudah berhasil masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh EVOS. Sementara Eman masih melihat dari kejauhan. Eman harus mundur dulu sedikit. Oke. Inikah ujungnya? Karena di bagian bawah dan top lane masih didorong. Top lane-nya lumayan sih. Dia ada tambahan 10 minion lagi dan dicoba untuk best turret. Oke, lompat. Apa terlalu kuat Kian? Bahkan Fury of the Phoenix. Eman langsung fokus menuju ke arah satu best turret yang ada di bagian bawah. Sementara itu coba lihat pertempuran yang terjadi terus-terusan dan Fitya. Pulang lagi Fitya. Masih sanggup untuk bisa menerima damage begitu banyak. Oke. Atasnya sempat di-clear sama Luke. Dan mereka nggak kehilangan semua best turret. Tapi tetap best turret di bawah. Ini yang paling penting. Karena next Lord-nya ada di atas. Yap.
Gua udah bocor nih, Lim. Tengah bocor, bawah bocor. Iya, Lord di atas. Moskov di sini ada. Cuman Moskov harus standby juga di area Lord. Apakah strategi seperti itu akan berjalan, Lim? Menurut gua tetap sih. Sekarang Lord bisa dipegang kayak Freya bisa pegang. Freya kah? Freya bisa pegang. Berubah lagi sekarang job desk-nya? Mau nggak mau, karena winning condition dari Bigetron split push pun termasuk loh. Iya, Dan itu celah yang sangat-sangat besar. betul. Hati-hati loh. Yang pukul turret, yang pukul base terakhir, berarti Eman itu cepet banget. Balik lagi ke Klinik. Game ketiga match yang pertama. Kayak gini gak? Iya. Cuma beda juga Cuman- game 4. Iya. Game 4 nih. Iya, cuman Nggak ini usah bedanya. Ini game 4. Kita nggak usah pakai klinik. Gak usah. Kita lihat aja nanti di Lordnya. Keputusan dari EVOS itu yang akan jadi kuncinya. Kalau EVOS memang milih untuk defense, semuanya ya udah akan reset. Ya udah. Tinggal ngelihat nanti using Lordnya seperti apa. Buset, berarti Lordnya akan masuk dengan begitu indahnya ya, begitu santainya ya dok. Cuma kalau kontes pun bisa, mereka bawa Baxia. Dan apapun item dari Moskov ya, menurut gua chance menang damage dari Pakito tetap ada. Kalau dia menang rumput, dia menang posisi, dia bisa double jab langsung syarat kan. Mereka mau duluan Lim seperti EVOS. EVOS apakah akan ambil aja. resiko ini kah? Ditarik aja. Mau main cepat kah? Dapat info Vin. Oke. Dicepetin. Vinnya dapat info, Vinnya mulai maju ke arah depan. Vinnya mencari informasi siapa lagi yang akan memiliki Karena Lord ini karena Reset. Hehe, reset lagi, traction pull dalam dikeluarkan. Vinnya pun masih standby dengan HP yang bertambah dengan sangat cepat lagi. Lumayan bonyok, namun konsil kemana mereka akan Kemana konsilnya? dicari dan gak ada siapa-siapa. Mereka coba untuk sweeping dulu ya. Mencari informasi. Dan Vin. Oke, dan Vin di dalam rebutan. Vin udah finish. Apa tahu Guardian? Ada satu lagi belajar dari keluarkan Shogun dia down. Tapi Albert menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Tidak ada point retribution. Dan Bigetron by Vitality harusnya menguasai Lord ini. Itu dia pertukaran Shogun. Ditukar dengan Albert. Lord terbuka bebas, pilihan terbaik untuk EVOS memanglah mundur dan Lord untuk Bigetron. Wow, kembali kombinasi yang memang benar-benar connect. Unbreakable, Fury of the Phoenix, Lompatin. Avatar of Guardian. Itu real gak gerak-gerak Itu loh. pilihannya banyak, Lim. Lu mau kemana? Itu nggak gerak. Dan yang ketangkep pas banget Luke yang tidak ada purify. Walaupun itu Bang Albert. Tapi tetap kali ini Lord evolve. Ini Lord yang berbeda. Adanya aura, adanya buff yang ngebantu. Siapapun nanti yang ada di daerah Lordnya. Yap. Dan Trillian Push-nya juga berjalan dengan baik. Inikah ujungnya? Inikah akhirnya? Macan Putih, mampukah mereka untuk bertahan? Yap, dan Bigetron by Vitality. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga melaju ke bracket selanjutnya. Tapi barusan Kilopati dengan satu tidak strike. Albert udah gak kuat lagi karena menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang ada satu besar yang berarti diajukan di bagian atas. Tapi pitnya pun lencap seketika. Lordnya dan Bestnya. Bestnya Bigetron by Vitality.